Audio Jungle. Audio Jungle. Kondisi Pelabuhan Sijantung Galang sangat memprihatinkan dan tidak terawat. Batam, RM News TV. Sejak dibangun, kondisi Pelabuhan Sijantung Kecamatan Galang terlihat masih kosong, terkesan tidak berfungsi. Pelabuhan yang terletak di Jembatan 6 Pulau Galang ini, dibangun pemerintah Provinsi Kepri beberapa tahun lalu. Bangunan megah di pinggir laut itu kondisinya tampak tidak terawat. Bahkan sepi, tidak seperti pelabuhan pada umumnya, dan hanya dijadikan tempat transit kapal atau speedboat yang melintas di perairan Galang. Pelabuhan yang dibangun menggunakan anggaran APBD senilai 17,3 miliar rupiah itu. Saat ini baru dua operator kapal yakni KM Karunia Jaya dan KM Istiqomah Jaya yang melayani pelayaran dari Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun, dan Tanjung Pinang di pelabuhan tersebut. Pelabuhan ini sudah lama terbengkalai. Baru setengah tahun ini ada aktivitas pegawai dan kantor unit pelayanan teknis atau UPT. Pelabuhan ini awalnya dibangun untuk membuka akses transportasi laut antar pulau, kata salah satu warga Sijantung Galang yang tak bersedia menyebutkan namanya pada media ini. Pria setengah baya ini mengatakan awalnya warga di Galang berharap dengan dibangunnya pelabuhan di Sijantung bisa meningkatkan perekonomian warga yang ada di sekitar Galang. Namun, setelah dibangun, justru menjadi bangunan kosong, kata dia. Dijelaskannya, gedung pelabuhan berlantai 2 itu menjadi mubazir karena semua ruangan maupun loket masih kosong dan tidak berfungsi. Bahkan toilet maupun kamar mandi tidak ada air. Kita sedih melihatnya. Pembangunan pelabuhan yang megah masih kesannya tidak berfungsi. Penjual tiket hanya pakai meja di luar. Kita melihatnya prihatin. Ada ruangan loket tapi tidak difungsikan. Jual tiket pakai meja di luar, ujarnya. Pantauan RM News TV. Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022 di Pelabuhan Sijantung Galang terlihat kondisi pelabuhan sangat memprihatinkan. Lantai teras pelabuhan, persis di depan tempat penjualan tiket kapal sudah retak-retak. Belum lagi tembok dinding warnanya kusam seperti tidak ada perawatan. Demikian juga kondisi ponton tidak terawat dan besinya sudah berkarat dan keropos. Bahkan kalau siang hari, ponton tempat naik turun penumpang justru berubah fungsi jadi tempat pemancing. Tak hanya itu, di belakang pelabuhan menuju ponton tempat naik turun penumpang juga sudah semak belukar ditumbuhi rumput. Halaman pelabuhan juga di sana-sini tergenang air ketika datang hujan. Demikian juga pos penjagaan di depan masuk pelabuhan, persis di samping pos polisi. Kondisi pos penjagaan tersebut atapnya sudah bocor dan sama sekali tidak ada perawatan. Bahkan tempat duduk penumpang di ruang tunggu depan sudah berkarat. Padahal pada tahun 2021 pemerintah Provinsi Kepri telah menggelontorkan anggaran perawatan sebesar 200 juta rupiah. Namun kondisi pelabuhan saat ini di sana-sini terlihat tidak terawat.
bahkan besi ponton berkarat dan dinding tembok tidak bercat, kondisi lantai juga sebagian juga sudah retak. Sementara Mario, yang pengaku sebagai karyawan Dinas Perhubungan Provinsi Kepri ketika dikonfirmasi membantah tudingan tersebut. Menurut Mario, anggaran itu digunakan untuk perawatan dan pemasangan plafon, tapi Mario hanya menunjukkan perbaikan satu plafon di depan gedung pelabuhan. Mario juga membantah, jika pelabuhan Cijantung tidak berfungsi, di sini sudah ada pegawai dan kantor UPT Wilayah 1 Batam, sembari menunjukkan foto sejumlah pegawai yang bertugas di pelabuhan itu. Kalau Anda ingin konfirmasi hari Senin saja, Kepala UPT ada di sini, kata Mario singkat, sembari pergi meninggalkan awak media ini. Dari Batam, redaksi RM News TV mewartakan. Audio